lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes, amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, berkati supaya kami mendapatkan rema dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus.
Ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Menyembah
Shalom sahabat muda diaspora. Puji Tuhan kita ada di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang diberkati Tuhan pastinya, di dalam keadaan yang dilindungi Tuhan. Dan yang pasti bukan karena kuat dan gagah kita sehingga kita ada dalam kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena belas kasihan Tuhan dalam anugerahnya. Dan saya percaya kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan itu karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap menjalankan hidup dalam kehendak Tuhan. Dan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan buat kita semua. Dan saya akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, di saat seperti sekarang ini, COVID-19 yang merajalela, nggak ada penurunan penyebarannya, tetapi semakin naik, semakin tinggi. Wajar kalau kita sebagai anak-anak muda memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif seperti apa? Seperti halnya kita berpikir, aduh bagaimana nih masa depan gue nih, gitu kan? Bagaimana nih karir gue nih? Bagaimana nih bisnis gue? Bagaimana nih studi gue? Waduh, pasti nih pikiran-pikiran kita akan carut marut. Kalau nggak stres, bisa-bisa kita depresi kalau berpikir tentang hal-hal yang negatif seperti itu. Tetapi ada kabar baik dari firman Tuhan di mana Paulus yang notabene-nya seorang rasul yang luar biasa, yang dimana keadaan dia pada saat itu sedang tidak baik sebenarnya. Karena ketika dia menuliskan surat ini, dia ada di dalam penjara. Dan konteksnya ataupun latar belakangnya, ketika dia menuliskan surat ini, meskipun dia di dalam tekanan, di dalam keterbatasan, dia di dalam penjara, di dalam intimidasi mungkin, tetapi dia menuliskan surat dengan sukacita yang dikirimkan untuk hamba Tuhan yang sedang bertengkar, yang sedang berantem, yaitu Eudia dan juga Sintike pada saat itu. Ini ada sesuatu hal yang dapat membuat kita tercengang. Tercengang kenapa? Karena berpikir kok bisa gitu. Seorang Paulus yang ada dalam tekanan, lagi dalam penjara, justru dia memberikan nasihat yang membangun, nasihat yang untuk menyudahi pertengkaran pada saat itu. Padahal kan dia sedang ada dalam penjara. Kok bisa gitu? Nah, inilah renungan firman Tuhan hari ini, supaya kita pun jangan sampai meskipun ada di dalam tekanan, jangan sampai kita akhirnya larut dan kalah dengan tekanan-tekanan yang sedang terjadi. Kita akhirnya stres, mengutuki Tuhan, mungkin kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai. Makanya firman Tuhan hari ini sudah sangat memberkati saya lebih dulu. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat terberkati dengan ayat ini. Dan saya percaya bahwa ayat ini pun juga dapat memberkati kita semua, supaya kita memiliki pikiran-pikiran yang benar. Nah, seorang Luther berkata begini, kita tidak bisa menghalangi burung-burung untuk terbang di atas kepala kita. Namun, kita bisa menghalangi mereka untuk membuat sarang di dalam rambut kita. Apa sih maksudnya? Maksudnya, kita tidak dapat mencegah pikiran negatif terbersit dalam benak kita. Namun kita dapat untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif itu menghancurkan sukacita, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ini maksudnya, Paulus pengen ngasih tahu kepada kita, generasi zaman sekarang nih, supaya apa? Supaya jangan sampai kita kalah dengan pikiran-pikiran negatif. Mungkin wajar kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang kehidupan ini. Tetapi jangan sampai pikiran-pikiran tersebut justru membunuh kita. Paulus mengajak kita untuk memiliki disiplin berpikir. Karena pikiran memang dapat mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Wow, sangat berbahaya sekali ya. Lewat pikiran, kehidupan kita ini bisa kacau balau, bisa carut marut.
kalau kita tidak dapat menguasai, mengendalikan pikiran kita ini. Apa yang kita pikirkan setiap hari akan menentukan hal-hal apa yang akan mengisi hidup kita pada hari itu. Jika kita merenungkan dusta dan kebohongan dalam dunia ini, dan bukan apa yang benar, kita akan menjadi manusia yang gampang kehilangan kepercayaan terhadap manusia. Bahkan lebih daripada itu, yaitu kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jika kita terus merenungkan apa yang hina dan bukan apa yang mulia, kita akan sulit untuk mengapresiasi keindahan diri Tuhan, sifat-sifatnya, dan karyanya dalam dunia ini. Jika kita terus memikirkan ketidakadilan dan bukan keadilan yang dari Tuhan, jiwa kita akan terus dirundung kekecewaan dan rasa sakit hati yang sulit disembuhkan. Jika kita memikirkan apa yang tidak suci dan bukan apa yang suci, kita akan sangat gampang untuk melepaskan kehidupan yang suci. Jika kita lebih suka merenungkan apa yang pahit dan bukan apa yang manis, hidup kita akan banyak dikuasai oleh kepahitan dan ketidaksanggupan untuk mengampuni. Jika kita terus mendengarkan apa yang tidak enak didengar, jiwa kita akan menanggung beban yang terlalu berat dan tidak dapat kita pikul. Jika kita lebih suka merenungkan kelaliman dan kejahatan dan bukan kebajikan, kita dapat merasa sia-sia mempertahankan kelakuan yang bersih. Jika kita terus membanyak memikirkan apa yang tidak terpuji, kita akan kehilangan kekuatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman, banyak hal yang kita lakukan dipicu dan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Misalnya, jika kita berpikir jahat tentang seseorang, maka kita akan menyatakan pula di dalam relasi atau hubungan dan sikap kita terhadap dia. Ketika kita berpikir kotor, kita didorong untuk melakukan hal yang kotor pula. Sebaliknya, apabila kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, dan seterusnya, yang ada di ayat 8 tadi, kita juga akan melakukan hal-hal yang benar, hal yang suci, dan adil itu. Nah, Paulus sendiri mempraktikkan prinsip ini sehingga ia dapat hidup tanpa didikte oleh keadaan. Makanya dia walaupun ada dalam penjara, dia ada di dalam tekanan, kebebasannya dirampas, tetapi dia feel free, merasa bebas untuk apa ya? Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun. Dia tidak berargumen dengan Tuhan. Tuhan, aku kan ada di penjara. Ngapain aku harus menasihati mereka? Biar aja mereka mengurus diri mereka sendiri. Justru aku yang butuh apa? Butuh nasihat, butuh semangat. Tapi ini enggak. Ini membuktikan bahwa hidup bebas di dalam Tuhan adalah hidup yang tidak dapat dibatasi oleh kuasa-kuasa di luar Tuhan. Artinya begini, teman-teman, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita punya hatinya Tuhan, ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, apa yang pahit, apa yang menyakitkan jiwa kita tidak akan dapat menguasai kita kalau kita mau tetap mengandalkan apa yang baik di dalam firman Tuhan. Beda kalau misalkan kita membiarkan diri untuk dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, yang cemar, yang tidak mulia, yang tidak suci itu. Berbeda. Maka kita akan membiarkan mereka ataupun hal-hal yang tidak baik itu memimpin jalan kita untuk tidak dapat menikmati hal-hal yang mulia, yang seperti halnya Paulus tadi katakan. Tahu gak sih? Sebenarnya pikiran tidak memiliki kekuatan otonom untuk menentukan apa yang hendak dipikirkannya. Maka pikiran membutuhkan anugerah Tuhan agar dapat berfungsi dengan benar. Pengudusan pikiran adalah hal yang sangat penting. Terus gimana caranya dong? Ya caranya cuma satu. Hanya dengan jalan merenungkan firman Tuhan. Nah, dalam ayat 8 kita dapat melihat ada berbagai macam modus kehidupan. Yang dimana yang pertama adalah yang benar. Yang benar itu mencakup aspek apa sih? Yang benar mencakup aspek rasionalitas. Yang mulia mencakup aspek ibadah. Yang adil mencakup aspek hukum. Suci dan murni mencakup aspek kesalehan. Yang manis aspek estetika. Yang sedap didengar adalah aspek informasi yang kita konsumsi.
kebajikan, aspek yang berkaitan dengan moral dan etika, dan yang patut dipuji mencakup aspek konsep nilai. Nah, kekristenan mengajarkan keutuhan dan bukan keterpisahan. Makanya poin yang penting adalah jika hati kita telah dikuduskan oleh Kristus, oleh firman Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita pun harus dikuduskan. Dan dalam hal ini yang kita bicarakan adalah aspek pikiran. Yang pertama kita akan bahas tentang hal yang benar, yang mencakup aspek rasionalitas. Nah, hal-hal yang harus dimasukkan di dalam pikiran kita adalah hal yang benar, yang di dalam bahasa Yunani adalah aletheia. Dan kata benar ini dikontraskan dengan hal-hal yang tahayul atau khayal, hal-hal yang bersifat palsu, hal-hal yang salah, yang tidak benar. Karena itu jangan biarkan hal-hal ini ada dalam pikiran kita. Yaitu 3 hal itu. Hal-hal yang hayal, hal yang palsu, dan hal-hal yang salah. Selanjutnya jelas sekali bahwa firman Tuhan merupakan hal yang benar. Jadi kalau kita mau mengisi pikiran kita dengan hal yang benar, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang benar. Dan firman Tuhan juga mampu untuk memberantas hal-hal atau pikiran-pikiran yang salah dalam pikiran kita. Nah, yang kedua adalah hal yang mulia. Kata Paulus, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua adalah hal yang mulia. Hal yang mulia ini apa sih? Hal ini bertentangan dengan yang vulgar, yang jorok, yang kasar, yang tidak sopan. Hal yang jorok apa sih? Kita tahu semua itu apa. Hal yang kasar itu apa sih? Kita tahu itu semua apa. Hal yang tidak sopan itu apa sih? Kita tahu itu semua itu apa. Karena itu jangan biarkan hal-hal seperti itu bercokol dalam pikiran kita. Karena itu bisa jadi PR buat kita. PR yang cukup berat. Kalau dia sudah bercokol, dia sudah mengakar dalam pikiran kita, kita malah yang akan sulit dan sangat bersusah payah dan harus bayar harga untuk mematikan mereka. Nah, yang ketiga adalah hal yang adil. Hal yang adil di dalam NIV itu yaitu terjemahannya adalah right atau benar atau adil. Dan kata bahasa Yunani yang dipakai adalah dikaios, yang menunjuk pada apa yang sesuai dengan aturan atau keadilan. Kita harus adil, bukan hanya dalam tindakan kita, tetapi juga dalam pikiran kita terhadap sesama kita. Misalkan, bos tak boleh menindas pegawai, harus memberikan apa yang pantas ia dapatkan. Karena itu sebagai bos, jangan memikirkan bagaimana bisa memeras pegawai saudara, misalkan seperti itu. Sebaliknya juga, pegawai juga tidak boleh merugikan bos dengan datang terlambat, atau pulang kepagian dan pekerjaan, bekerja dengan santai, dan seterusnya. Karena itu sebagai pegawai, janganlah memikirkan bagaimana bisa mencurangi bos, saudara, atau teman-teman yang mungkin hari ini yang punya bos. Nah, yang keempat adalah hal yang suci. Yang keempat adalah hal yang suci. NIV memberikan terjemahan yaitu pure, yaitu murni. Ini bertentangan dengan hal-hal yang najis, yang bertentangan dengan kesucian Allah. Memikirkan bagaimana bisa berzina tanpa ketahuan, misalnya seperti itu. Dan yang kelima adalah hal yang manis. NIV memberikan terjemahan itu lovely, bagus, elok, dan menyenangkan. Kata Yunaninya berarti hal yang menimbulkan kasih. Kayak misalkan kalau saudara selalu memikirkan kesalahan yang pernah dilakukan orang lain kepada saudara, maka saudara sedang melakukan hal yang justru menimbulkan kepahitan dan kebencian. Itu bertentangan dengan hal yang manis. Dan seperti halnya kalau saudara sering berpikir bagaimana bisa melabrak seseorang, misalkan, ini jelas berbeda dengan menegur. Kata melabrak ini beda sama menegur atau mengkritik. Atau bagaimana bisa membalas dendam kepada seseorang, maka itu pun jelas akan menimbulkan kepahitan dan kebencian yang makin mendalam. Biasa tuh yang suka labrak-melabrak tuh cewek ya. Kalau cowok kayaknya jarang tuh yang suka labrak-melabrak. Cewek yang karena mungkin digosipin atau kekasih ya, pacarnya itu diambil orang, mungkin seperti itu dia suka ngelabrak. Nah,
Yang keenam adalah hal yang sedap didengar. NIV memberikan terjemahan admirable, yaitu terpuji. Dan kata bahasa Yunani adalah euphema, yang oleh Barclay memberikan arti yaitu hal-hal yang layak untuk didengar oleh Allah. Wow, hal-hal yang enak didengar oleh Allah. Apa tuh ya? Jadi, baik dari lidah dan bibir kita maupun dalam hati atau pikiran kita, tidak boleh terlintas kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Misalkan, seringkah kita mencaci maki seseorang, menyumpai, mengutuki seseorang, baik melalui mulut saudara maupun hanya dalam pikiran kita. Ini jelas tidak layak didengar oleh Tuhan. Wow. Tidak secara kata-kata, tapi berpikir aja, berpikir tentang seseorang yang tidak baik saja itu sudah sudah dosa. Dan hal yang ketujuh adalah hal yang adalah kebajikan. NIV berikan terjemahan yaitu excellent, yaitu baik ataupun bagus sekali. Barclay mengatakan bahwa kata bahasa Yunaninya memang berarti excellent, mutu yang sangat baik, tetapi bisa ditunjukkan pada banyak hal seperti tanah, alat, binatang ataupun manusia. Dan sesuatu yang baik dalam diri manusia jelas adalah virtu atau kebaikan atau kebajikan. Mengisi pikiran dengan kebaikan atau kebajikan berarti kita harus mau berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik. Kalau kita tidak mau melakukan ini, kita pun akan kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat baik. Ya, seperti halnya begini. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik kepada suami, istri, teman-teman, siapapun gitu, atau kepada jemaat atau orang-orang yang Kristen lainnya? Hal yang patut dipuji. Ini tidak berarti bahwa kita memikirkan hal yang mendatangkan pujian bagi kita loh ya. Karena hal ini jelas dikencam di dalam Matius 6 ayat 1-18. Tidak boleh kita menuntut puji-pujian seperti halnya kita berdiri di muka umum untuk berdoa gitu kan supaya dapat puji-pujian, ataupun kita memberikan persembahan, jangan tangan kiri memberi tangan kanan tahu gitu, misalkan seperti itu. Bukan itu. Nah, artinya adalah hal yang patut dipuji itu adalah kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kehidupan kekristenan. Makanya saya sering sekali khotbah untuk mengatakan begini, perbuatan kita jauh lebih keras menyatakan siapa Tuhan dibanding kata-kata kita yang mengatakan Tuhan itu baik. Banyak orang yang retorikanya bagus, ngomong tentang kasih itu wow, sangat-sangat indah, tetapi perbuatannya tidak bisa untuk menyatakan apa yang dia katakan. Makanya saya katakan perbuatan kita jauh lebih keras gaungnya dibandingkan kata-kata kita yang sering mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Lebih baik kamu satu kali saja melakukan sebuah perbuatan yang baik di mata Tuhan daripada ribuan omong kosong, ucapan yang manis tentang Tuhan. Nah, misalkan gini, kita menolong orang miskin, menghibur orang yang susah, mungkin ada orang yang nyinyir gitu kan, pencitraan. Tapi kalau kita melakukan itu untuk memuliakan Tuhan, ya itu suatu hal yang patut dipuji. Kadang kan kita nggak pernah mau melakukan hal-hal yang baik karena kadang-kadang kita takut dengan nyinyiran orang. Padahal lebih baik kita dinyinyirin asal kita berbuat sesuatu untuk orang lain daripada kita tidak pernah melakukan sesuatu hal yang baik buat orang lain, tetapi kita nyinyirin orang gitu loh. Nah, kata pikirkanlah dalam ayat 8 dalam bahasa Yunani adalah logizete. Dan kata ini ada dalam bentuk present imperatif, yaitu kata perintah dalam bentuk present atau sekarang. Dalam bahasa Yunani ada dua bentuk kata perintah. Kalau digunakan aorist imperatif, itu berarti kata perintah dalam bentuk lampau, maka maksudnya memerintahkan untuk dilakukan hanya satu kali saja. Tetapi kalau digunakan present imperatif, menunjukkan bahwa perintah ini harus dilakukan terus-menerus. Dengan kata lain, kita harus menjadikan hal ini sebagai suatu kebiasaan. Karena itu jangan biarkan sedetik pun pikiran kita
diisi dengan hal-hal yang jahat, tidak benar, tidak mulia, dan sebagainya. Begitu kita sadar bahwa dalam pikiran kita sedang bercokol hal-hal yang salah atau yang jahat, segeralah minta ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk membuang pikiran jelek itu dari otak kita dan menggantikannya dengan hal-hal yang dikatakan Paulus tadi. Hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang bijaksana, yang disebut kebajikan. Maka pikirkanlah itu semua. Maka teman-teman, pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Pikirkan yang manis, yang baik, yang benar, dan yang mulia, dan yang disebut kebajikan, yang pantas dipuji. Bukan untuk teman-teman terlihat sebagai orang-orang yang nice, tapi teman-teman dapat membawa damai dan sukacita bagi orang lain. Saya percaya bahwa COVID-19 banyak memakan korban. Korban secara jasmani dan juga korban secara perasaan, batin. Kalau kita berani untuk memikirkan hal-hal demikian yang dikatakan oleh Paulus tadi, dan mau merefleksikan itu, mau mempraktikkan itu dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan menjadi kesejukan bagi orang-orang lain. Yang mungkin ada teman-teman kita yang sekarang sedang frustasi, dilema, mungkin mereka sedang menangis, berdoa karena papa mamanya mungkin sekarang sedang sakit, atau yang kena corona mungkin, ataupun mereka sedang frustasi karena di PHK, ataupun sedang bertengkar karena masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga atau di dalam pelayanan. Mari kita berhenti untuk punya pikiran yang negatif. Biarkanlah firman Tuhan itu yang mendominasi di hidup kita, supaya pemikiran kita, hati kita, perbuatan kita yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku diberi kuasa
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Saudaraku, siang hari ini kita sudah disapa, diingatkan, dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Pastor Glenn yang sudah melayani kami. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memakai Pastor Glenn dimanapun melayani Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh menyanyi, kami boleh bersekutu, bahkan kami diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami kesadaran, Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan, hari demi hari, supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan, berkati juga Pastor Glenn, dimanapun beliau melayani, biarlah nama Tuhan dipermuliakan olehnya ya Bapa. Dan siap orang boleh belajar, setiap anak-anak muda boleh diberkati dan belajar bagaimana sesungguhnya menjalani sebagai murid-murid Kristus dalam keseharian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Terutama bagi setiap kami yang saat ini mungkin keadaan kami sedang lemah, kami sedang sakit. Biar Tuhan Engkau sembuhkan, angkat segala sakit penyakit kami di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami. Kami yang studi, kami yang bekerja. Tuhan berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh dicakapkan. Kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Dalam profesi kami, dalam pendidikan kami. Supaya setiap orang yang kami temui dan setiap orang yang boleh melihat kami, mereka boleh melihat Kristus yang berdiam dalam diri kami. Sehingga mereka juga boleh diberkati ya Tuhan melalui diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati persekutuan kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, mungkin kami berjauhan tapi kami mau saling mendoakan ya Tuhan. Engkau sertai langkah kehidupan kami. Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik, semua saudara-saudara kami Engkau berkati di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami menutup ibadah ini ya Tuhan, dan kami memohon berkat daripada Engkau ya Bapa. Anak-anak muda di YC, tengadahkanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita mau katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya.